Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harta Yuningsi dari jurusan PGMI UIN Raden Intan Lampung. Saya akan menjelaskan materi tentang pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan domain belajar. Materi yang pertama itu ada makna pendidikan Islam. Pengertian pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk melakukan perubahan yang menjadi lebih baik. Sedangkan Islam adalah ajaran yang syarat akan nilai-nilai kebaikan yang dibutuhkan untuk menjalani hidup. Menurut Prof. Dr. Umar Muhammad mengartikan bahwa pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitarnya. Melalui proses kependidikan, perubahan itu dilandasi dengan nilai-nilai Islami. Materi yang kedua itu ada pendidikan Islam teoritis dan praktis. Argumentasi perlunya ilmu pendidikan Islam teoritis dapat dilihat dari beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan sebagai usaha membentuk pribadi manusia harus melalui proses yang panjang dengan hasil yang tidak dapat diketahui dengan segera. Berbeda dengan membentuk benda mati yang dilakukan sesuai dengan keinginan pembuatnya. Yang kedua itu ada pendidikan Islam yang bersumberkan nilai-nilai ajaran Islam, di samping menanamkan membentuk sikap hidup yang dijiwai. Nilai-nilai tersebut juga mengembangkan kemampuan berilmu didik ke arah kedewasaan atau kematangan yang menguntungkan dirinya. Pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang melandasinya merupakan proses ikhtiari yang secara pedagogis mampu mengembangkan hidup anak. Yang ketiga ada Islam merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah dengan tujuan untuk mensejahterakan dan membahagiakan hidup dan kehidupan umat manusia di dunia dan di akhirat. Mempunyai arti fungsional dan aktual dalam diri manusia bila mana dikembangkan melalui proses kependidikan yang sistematis. Yang keempat itu ada ruang lingkup kependidikan Islam adalah mencakup segala kehidupan manusia di dunia, di mana manusia mampu memanfaatkan sebagai tempat menanam benih-benih amaliyah yang buahnya akan dipetik di akhirat nanti. Yang kelima, teori-teori, hipotesis, dan asumsi-asumsi kependidikan yang bersumberkan ajaran Islam sampai kini masih belum tersusun secara ilmiah meskipun bahan-bahan bakunya telah tersedia baik dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis maupun pandangan ulama. Dari segi teoritis, pendidikan Islam merupakan konsep berpikir yang bersifat mendalam dan terperinci tentang masalah kependidikan yang bersumberkan ajaran Islam dari rumusan-rumusan tentang konsep dasar, pola, sistem, tujuan, metode, dan materi kependidikan Islam yang disusun menjadi suatu ilmu yang bulat. Pendidikan Islam baik teoritis maupun praktis mengalami kecenderungan untuk berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan tempat dan momen-momen yang dilaluinya. Pandangan dasar yang berhubungan dengan pengembangan teoritis ilmu pendidikan Islam mencangkup permasalahan kependidikan yang pada garis besarnya dapat dianalisis dari aspek-aspek konsepsional antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada hakikat pendidikan Islam, yang kedua asas pendidikan Islam, yang ketiga modal dasar pendidikan Islam, yang keempat sasaran strategis pendidikan Islam, yang kelima ruang lingkup pendidikan Islam mencakup kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilakukan secara konsisten. Yang keenam, metode yang digunakan dalam proses pencapaian tujuan adalah metode yang didasarkan atas pendekatan-pendekatan keagamaan, kemanusiaan, dan ilmu pengetahuan. Sistem pendekatan tersebut dilakukan atas landasan nilai-nilai keagamaan. Materi yang ketiga itu ada persyaratan disiplin ilmu pendidikan Islam. Persyaratannya itu ada 4. Yang pertama, memiliki objek pembahasan yang jelas dan bercorak khas kependidikan yang ditunjang dengan ilmu pengetahuan lain yang relevan. Yang kedua, mempunyai pandangan teori
asumsi atau hipotesa-hipotesa yang bercorak ke pendidikan yang bersumberkan ajaran Islam. Yang ketiga, metode penganalisisan yang sesuai dengan tuntutan dari corak keilmuan kependidikan yang bernafaskan Islam. Yang keempat, memiliki struktur keilmuan yang definitif yang mengandung suatu kebulatan dari bagian-bagian yang satu sama lain berkaitan sebagai suatu sistem keilmuan yang mandiri. Adapun fungsi ilmu pendidikan Islam secara aplikatif mencakup 3 macam tugas sebagai berikut. Yang pertama, ia melakukan pembuktian terhadap teori-teori kependidikan Islam yang merangkum semua proses kependidikan Islam dari segi operasional dapat dipersamakan dengan proses mekanisme yang berasal dari penerimaan input, aspirasi atau cita-cita Islam yang harus diikhtiarkan agar menjadi kenyataan. Yang kedua, ia memberikan bahan-bahan informasi tentang pelaksanaan pendidikan dalam segala aspeknya. Yang ketiga, mekanisme. Materi yang keempat itu ada analisis teoritis pendidikan Islam. Dalam rangka pengembangan ilmu diperlukan analisis dan pengkajian bahan-bahan yang diperoleh dari kegiatan empiris, yaitu kegiatan penelitian baik yang berupa data kuantitatif atau data kualitatif atau informasi dan sebagainya. Oleh karena itu, antara teori dan ilmu pendidikan Islam dengan fakta yang berkembang dalam lapangan empiris harus saling berkaitan. Lebih lanjut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada teori menetapkan adanya hubungan dari fakta yang ada. Yang kedua, mengembangkan sistem klarifikasi dan struktur dari konsep-konsep. Yang ketiga, teori harus dapat mengikhtisarkan fakta-fakta. Sebuah teori harus mampu menerangkan sejumlah besar fakta. Yang keempat, teori harus dapat meramalkan fakta. Salah satu tugas dari sebuah teori adalah dapat meramalkan kejadian. Yang kelima, itu ada teori harus dapat menunjukkan kebutuhan-kebutuhan untuk dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut dalam rangka pengembangan teori tersebut. Pengertian teori sendiri merupakan suatu sistem yang bulat dari prinsip-prinsip, definisi-definisi, hipotesa-hipotesa, dan observasi yang tersusun sedemikian rupa sehingga secara sederhana dapat menjelaskan saling berhubungannya antara berbagai variabel. Oleh karena itu, antara teori dan praktik kependidikan di satu pihak harus saling berhubungan. Di lain pihak, teori dan praktik kependidikan harus dikembangkan melalui kegiatan penelitian sebagai sarana untuk memperkaya dan sekaligus mengoreksi konsep-konsep operasional pendidikan tersebut. Kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan tadi adalah persoalan pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan yang lainnya. Pendidikan Islam selalu terkait dengan berbagai elemen kehidupan manusia. Melalui pendidikan Islam, manusia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebaliknya, manusia menjadi aktor dari maju atau mundurnya pendidikan Islam. Antara umat Islam dan pendidikan Islam merupakan dua hal yang dapat diibaratkan seperti sekeping uang, yakni terdiri dari dua sisi yang berbeda tetapi tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya. Sekian presentasi atau penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.